teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini pembahasan tema kita hari ini adalah mengenai karma, ya. Tentang karma. Seseorang yang saat ini atau orang ini pernah melakukan suatu pengkhianatan kepada kamu. Seperti apa ya saat ini karma yang sedang dia jalani? Apakah karma kebaikan masih melindunginya atau memang sudah sedang mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupan dia saat ini? Kita lihat ya. Kartu yang pertama sudah ada Nine of Swords dan ada Two of Swords, ya. Seseorang yang saat ini atau seseorang ini pernah melakukan melukai kamu, ya, menyakiti kamu, baik itu saudara kandungmu, ya, atau saudara sepupu, atau dia adalah paman bibimu, atau dia adalah orang tua mah jangan ya. Biarkan ya, maafkan saja. Terus ataukah dia seseorang yang temanmu yang dekat ternyata melukai kamu, ya. Kita lihat di sini ada Nine of Swords dengan Two of Swords. Apa yang sedang terjadi pada dia, ya, di dalam kehidupannya saat ini? Teman-teman, dia punya satu kebiasaan, atau mungkin kebiasaan ini mulai sering terjadi ya setelah menyakiti kamu. Dia nggak bisa tidur, nggak tenang pikirannya, karena melakukan kejahatan, ya. Dia telah melakukan kesalahan kepada orang yang sudah baik terhadap dia, dan di sini ya dia tidak tenang, hidupnya nggak tenang, bahkan tidur aja nggak dikasih ketenangan, tidak ada rasa ngantuk, ya, lelah badannya sudah teramat sangat mungkin tidak tahan, tetapi matanya tidak mau terpejam karena merasa dia nggak enak hati sama kamu, kepikiran aja sudah melakukan kesalahan tersebut. Dan di sini ada Two of Swords, aku lihat dia juga ngeri ya, nggak mau ngeliatin kamu, nggak mau buka media sosial juga, takut ya dia membaca ada sesuatu yang yang istilahnya kamu melakukan perlawanan lah terhadap dia. Dia nggak mau melihat itu, dia juga nggak mau kena sakit dari tulisanmu atau mungkin dari postinganmu, sehingga dia beberapa hari ini menghindar untuk melihat mungkin itu adalah story kamu, ya, atau itu IG kamu, atau mungkin kamu punya media sosial lainnya. Dia hindari yang semuanya ada kamunya, ya. Dia nggak mau tahu, nggak mau pingin ngeliat gitu ya, apa sih yang terjadi di dalamnya, di dalam hidup kamu, seperti itu ya. Bencikah dia seperti itu? Bukan benci, tapi ada rasa sakit di dalam hatinya saat melihat kamu. Dia nggak mau setelah habis kejadian bertengkar itu, atau dia pernah mempermalukan kamu, atau dia telah melakukan satu tindakan yang tidak menyenangkan ke kamu. Ini dia juga batinnya perang gitu dengan pikirannya, ya, mau melakukan apa nih ke kamu gitu. Mungkin dia ngerasa nggak enak gitu ya, dan kejadiannya menimpa dia juga gitu ya. Dia disalahpahami oleh teman-teman dekatnya, barangkali juga di keluarganya ada, ya. Dan di sini juga dengan pasangannya dia mungkin juga sedang berkonflik, ya, tidak dipercayai, mungkin juga dia dianggap membawa hawa panas terus, ya, sehingga dia banyak dihindari oleh orang-orang dekatnya saat ini, ya. Entah kenapa, tetapi saat sudah menyakiti kamu, dan yang terjadi memang dia pun mengalami hal yang sama gitu ya. Dia tidak dipercayai oleh beberapa orang, bahkan mungkin teman-teman dekatnya itu mulai nggak seneng, karena kok bisa ya gitu, orang yang sebaik kamu dimanfaatkan, disakiti, setelahnya kan mereka respect ke kamu, bereaksi baiknya ke kamu, sedang kepada dia mulai
mereka mulai menjauh karena nggak seneng gitu loh. Mereka tahu kamu diapain aja, seperti apa aja gitu mungkin ya, yang sudah terjadi di dalam kamu dengan dia berhubungan gitu. Ya, pada akhirnya simpatinya ke kamu, dia yang mendapatkan cemoohan, ejekan gitu. Ya, saat ini seperti itu teman-teman, dan aku lihat di sini dia bingung. Ya, dia mulai kesepian, sudah mulai tidak lagi mungkin punya kamu udah diblokir lah ya, media sosial kamu udah pasti dia nggak pernah menginginkan atau mengetahui saat ini kamu sedang seperti apa, dia nggak mau tahu gitu, sudah diblok sama dia ya. Dan seiring waktu berjalan, perasaan di dalam hatinya menyuruhnya untuk meminta maaf gitu ya, untuk berbaikan kepada kamu ya, meskipun dia sendiri merasa terluka gitu di dalam kejadian pertengkaran dengan kamu, atau di dalam kejadian itu dia memenangkan ya, dengan mungkin usaha dia menumbangkan kamu, dia punya cara bicara yang kasar, yang keras volumenya, sehingga kamu kalah denger orang-orang nggak memastikan bahwa kamu hanya diam gitu saat dimarahi, kamu hanya terbata-bata ya, karena merasa kaget, tidak nyangka orang yang kamu anggap baik selama ini ternyata dia melukai kamu gitu. Dan di sini kamu mungkin masih belum percaya hal tersebut, dan kamu nggak berani untuk melakukan perlawanan, bukan karena kamu takut gitu ya terhadap dia, tetapi banyak hal yang kamu pikirkan, terutama tentang sebuah nasihat kebaikan itu yang membuat kamu itu kayak sudahlah gitu ya. Itu juga mungkin takdir Tuhan ya, mengapa kamu berada di dalam situasi seperti itu, sampai orang terdekat kamu, orang terpercaya kamu kok bisa menyakiti kamu seperti itu. Oh, mungkin itu sudah jalannya, mungkin ada kesalahan yang aku perbuat. Jadi kamu malah berpikir ke arah positif gitu, membiarkan. Dan kamu juga sama, punya perasaan sakit sekali di dalam hatimu. Sakit banget terhadap ucapan dia, tapi mau bagaimana lagi ya? Kamu hanya bisa diam karena dia juga menjaga jarak dengan kamu. Yang dia rasakan saat ini sebenarnya teman-teman, dia tuh pingin loh ketemu sama kamu, ngobrol, kangen malahan sama kamu ini, pingin banget ngobrol ya, ngomongin tentang hal-hal yang mungkin sudah terlewati itu, sekalian dia meminta maaf ya. Perasaan itu mungkin juga didukung oleh beberapa orang yang ada dekat dengan dia ya, mungkin dia meminta saran kepada sahabat, teman, keluarga ya, untuk mau berdamai sama kamu karena dia nggak tenang hatinya gitu, pengen komunikasi, tetapi ya nggak bisa dilakuin. Kenapa? Karena dia nggak berani melakukan hal tersebut ya. Dan teman-teman, apalagi yang dia perbuat ya, apalagi kejadian yang sedang dia alami. Di sini ada Five of Pentacles ya. Ya, dia merasa kesepian, jadi dia lagi dalam keadaan buntu ya saat ini teman-teman, hidupnya mungkin dia berhenti bekerja atau diberhentikan kerja ya. Dan ini aku lihat dia punya rencana untuk pindah rumah ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin juga pindah rumah di sini karena dia ngerasa malu ya terhadap peristiwa yang kemarin terjadi dengan kamu. Dia malu dengan gosip yang beredar di luar, ataupun dengan kekalahan dengan bertengkar dengan kamu. Dia memang sudah merencanakan ini ya, berhenti kerja, dan dia akan pindah tempat tinggal bersama dengan keluarganya untuk menjauh, karena dia juga masih teringat dengan hal-hal yang bertengkaran itulah, dia masih ingat gitu ya. Jadi intinya walaupun dia menang tapi dia malu gitu ya. Oke, karma apa yang sedang dia jalani saat ini? King of Swords, teman-teman semuanya, dia tidak mampu memutuskan suatu perkara. Misalkan dia punya masalah ya, apa aja itu dalam hidupnya, sulit banget dia menemukan jalan keluar ya. Terus karena dia tidak minta maaf sama kamu, karena juga dia merasa sombong akhirnya ya kan, karena udah pindah rumah nih, merasa tenang, merasa bebas,
suci lagi, nggak ngerasa dia punya salah apapun, sombong lagi teman-teman, sombong sikapnya, merasa dia baik, dia mencoba untuk membangun karakter barunya untuk ditakuti oleh orang banyak gitu, bukannya insaf ya. Dan di sini teman-teman ada Queen of Cups-nya reverse ya, artinya harusnya dia bersedih gitu ya saat ini, tetapi dia enggak ya. Dia tidak melupakan, dia sudah melupakan tidak ya, dia tidak melupakan kejadian dengan kamu, tapi dia tidak sedih. Dia ngerasa bangga sudah nyakitin kamu, ngerasa bangga banget dia ya saat ini. Tetapi ya tidak lama kemudian dari hal tersebut dia kena lagi masalah teman-teman ya. Ternyata dia mungkin terlilit hutang, atau dia bicara yang mungkin merasa dia ini suci, dia ini bersih, nggak punya dosa karena udah pindah rumah, pindah kerja, dia berteman dengan siapa aja, dan di tempat barunya dia pun sering adu domba. Pada akhirnya dia mungkin dilabrak, diketemuin lagi gitu ya, maksudnya diadu gitu, bukan diadu domba, maksudnya bukan diadu domba, tapi ditemuin lah sama orang yang direndahin sama dia, yang diomongin sama dia ya, dilabrak. Pada akhirnya apa, dia kebingungan dengan ucapannya sendiri gitu ya, padahal orang tersebut tidak seperti itu, tapi dia mengucapkannya seakan-akan dia mengetahui orang tersebut seburuk itu, dan dia di sini kebingungan nih, semua orang bertanya sama dia, jadi dia malu dong ya, jadi dia mau fokus kemana nih saat ini gitu ya, mau fokus kemana, maksudnya gini, bukan mau fokus kemana, jadi jadi teman-teman ya, dia dihadapkan dengan orang yang dia sakiti ya. Semua orang menuntut gitu, omongannya dia bener apa enggak yang dia sampaikan kepada orang lain. Nah di situ kebohongan ini dia sering bicarain, bahkan jadi kehilangan mujur, dia kehilangan keberuntungan. Kenapa? Karena sering berbohong gitu, sering berbohong dia kepada teman-teman barunya, kepada pimpinannya, dan kebetulan dia mungkin bekerja di bagian yang memegang uang, atau di tempat, atau di kasir lah intinya gitu ya, payroll, atau entah yang di bidang dia di tempat kerja yang strategis, yang banjir uang lah gitu intinya ya. Dia telah menyalahgunakan kekuasaan itu, menyalahgunakan pekerjaan itu, tanggung jawab itu, pada akhirnya dia kena masalah, terlibat sebuah masalah besar gitu ya. Dia sedang akan sampai pada suatu apa ya namanya, puncaknya ya. Nggak lama teman-teman ya, nggak nyampe setahun 2 tahun gitu ya, tahun-tahun ini juga. Jadi langsung ketahuan gitu, karmanya langsung instan, gak lama-lama langsung dia diadili, ditanyain sama bosnya. Dan bosnya ini laki-laki ya, maskulin energinya, atau dia mungkin juga laki-laki, bapak-bapak ya, usia 50, usia di atas 40 tahun atau setara dengan dia. Dan aku lihat di sini dia sedang diadili, diminta pertanggungjawaban apa yang sudah dia lakukan kepada temannya itu, mungkin fitnah ya, dia sudah memfitnah, atau dia memakai barang atau inventaris atau materi atau modal atau apalah ya di dalam perusahaan tersebut, dia pakai untuk kepentingan pribadinya, dan dia sedang diadili ya. Dan saat ini dia sedang membutuhkan bantuan terhadap masalah yang sedang dia jalani gitu. Dia mungkin kena satu kasus ya, ini besar akhirnya, entahkah orang yang berantem ini mengadu kepada pihak berwajib, atau mungkin pimpinannya ini minta dibawa ke pihak berwajib ya. Di sini aku lihat ya, dia bertubi-tubi datang masalah tiada henti ya. Dan dia di sini mungkin berusaha untuk bersabar menghadapi segala ujian masalah yang sedang dia perbuat ini, yang dia perbuat ini. Pada akhirnya apa teman-teman ya, akhirnya dia banyak orang yang mendatangi meminta pertanggungjawaban dia. Di sini ada Eight of Pentacles ya, dia pura-pura nggak tahu teman-teman ya, karmanya bener-bener parah ya.
Dia pura-pura nggak tahu kalau dia melakukan hal tersebut. Justru dia fokus untuk bekerja. Dia melakukan kesalahan, dia menginginkan sebuah kemenangan, pada akhirnya dia berbuat sesuatu yang manipulatif sehingga dia memenangkan sebuah masalah ini, ya. Tetapi tidak lama kemudian teman-teman, dia dipecat dari perusahaannya atau tempat pekerjaan barunya itu. Dan aku lihat dia pindah lagi rumah tempat tinggal atau tempat dia bekerja. Dan saat ini dia tidak bekerja, dia menjadi buka usaha sendiri, ya. Dia buka usaha sendiri karena dia telah melakukan banyak kesalahan, ya, pada orang yang pimpinan yang terdahulu yang kemarin dia kerja. Dia saat ini memutuskan untuk berwirausaha gitu. Dia jadi bosnya sendiri, ya, karena dia sudah mungkin merasa capek, ya, bekerja dengan orang lain, dan sekarang dia sedang bekerja atas idenya dia, ya. Dia punya usaha gitu. Dan aku lihat usahanya itu tidak berjalan dengan lama, ya. Tumbang akhirnya, banyak kerugian. Kenapa? Karena dia terlalu sombong. Tetap, ya, sombongnya nggak pernah hilang. Orangnya nggak pernah merendah gitu loh, ya. Selalu menengadahkan kepalanya ke atas, seakan-akan dia mampu mengalahkan semuanya, seakan-akan dia sudah menjadi orang besar, padahal dia baru buka usaha dan merasa dia mampu, merasa dia bakal berhasil. Pada akhirnya dia menjumpai kemalangan, ya. Bangkrut usaha dia, teman-teman, tidak berjalan dengan baik tuh. Hidupnya mengalami kehancuran. Dia dengan pasangannya sering ribut di dalam rumahnya, sering cekcok dengan keluarganya, bapak ibunya, ya, mungkin anak-anaknya juga, atau dia dengan beberapa orang keluarga di dalamnya yang banyak meminta untuk kalau kataku gini, tidak mungkin dia pindah rumahnya ke orang tua tapi tidak diterima gitu, ya, karena mungkin sikapnya atau kebiasaan dia terdahulu membuat dia kurang dipercayai, kurang diberikan pertolongan sama keluarganya juga, ya, sama saudara-saudaranya. Dan aku lihat hubungan dia dengan pasangannya ini juga banyak keributan, ya, banyak kesalahpahaman. Dan aku lihat teman-teman di sini, ya, meski kayak gitu tetap aja orangnya selalu terlihat happy, ya, selalu happy, selalu gembira. Ini cara dia untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Tapi yang terlihat memang dia seakan-akan seperti bodoh, ya, tidak bisa berpikir, tidak bisa dewasa. Makanya dia selalu kemana-mana sama orang disalahpahamin terus, karena pinginnya diperhatiin, dihormatin, dihargain, tapi dia kepada orang lain yang membantu atau orang yang jauh lebih tua atau jauh lebih dewasa dari dia kurang dia hormati, bahkan anak-anak pun dia kurang hargai. Tapi disinilah, ya, mungkin Tuhan memberikan dia cobaan bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi pada sikapnya gitu. Jadi dia dikasih cobaan terus tuh, sikapnya aja nggak pernah berubah-berubah, dan sikapnya ini membawa dia hancur, ya. Kebiasaan dia bersikap pada orang tidak punya adab, jadi memiliki atau membuat kehancuran buat dia. Dia sekarang banyak sedih, teman-teman, karena dia merasa tidak punya teman, ditinggalkan juga, mungkin habis kehilangan orang yang tersayang, mungkin orang tuanya, ya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin sahabatnya, atau mungkin dia juga punya pasangan, ya, mungkin meninggalkan dia, ya. Di sini aku lihat seperti itu. Dia benar-benar kesepian dan jauh dari tempat tinggal. Dia tidak nyaman tinggal di dalam rumah. Dia sering berpergian keluar, tapi bukan jauh-jauh, ya teman-teman, deket, tapi dia sering di luar rumah karena dia nggak betah di dalam rumah, sering ribut, panas. Makanya dia sukanya di luar rumah, bahkan mungkin dia sesekali nginep di luar rumah gitu, ya. Iya, karena sering ribut, panas gitu. Karena ini sikapnya dia ini, kalau udah ketemu dia tuh orang-orang pada kesel gitu. Gimana ya, kesannya itu nggak seneng, orangnya juga pesimisan, ya.
Terus sombong, kalau udah megang sesuatu yang lebih tuh sombong, tapi kalau udah jatuh dia pasti kayak pesimisan, kayak butuh ditolong. Orangnya pinter banget ya, menyembunyikan topengnya ya, tapi lama-kelamaan namanya juga semesta, masa bisa dibohongin ya. Tetap aja mau tidak mau, apalagi tahun 2024 ini semua orang-orang yang sudah melakukan suatu kesalahan ya, baik itu kecil atau besar, pasti akan ada akibatnya. Dan ini yang terjadi saat ini dengan dia terlalu sombong, terlalu percaya diri, tidak pernah belajar dari kesalahan, tidak meminta maaf, dan merasa paling sempurna, paling bagus, paling baik di dalam ke kebiasaan dia bersikap kepada orang lain. Pada akhirnya dia jatuh juga dan kesepian, pada nggak punya temen padahal ya, tapi kayak ngerasa apa ya sih, jago gitu. Kenapa seperti itu? Karena sifat iblis ya. Nanti kalau dia lagi kalah, satu hari sedih, menangis, cari orang lain bisa membantu, nanti jalan ke depannya dia melakukan itu lagi, berbuat salah lagi. Orang ini nggak putus-putus membuat kesalahannya, ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, Four of Pentacles. Semua ini terjadi, kesalahan ini berulang-ulang, dan dia menghadapi semua kehancuran ini atau permasalahan yang tidak pernah kunjung reda buat dia ya. Sampai usianya saat ini mungkin sudah berada di atas 40 lebih ya. Ternyata ini dia lupa sama kamu, mungkin membayar hutang, berterima kasih, atau lupa meminta maaf. Ini yang membuat dia kekal di dalam masalah di kehidupannya dia saat ini. Percaya atau tidak, tapi inilah yang terjadi saat ini pada diri dia ya. Terutama finansial, dia sangat berada di ya bisa dibilang kerjaannya belum stabil gitu ya, jadi pendapatannya juga tidak terlalu banyak. Dan aku lihat ya, dia benar-benar seperti butuh seorang motivator ya, psikolog untuk menyelesaikan untuk membantu menyembuhkan mentalnya yang saat ini mungkin sedang tertekan gitu ya. Dia banyak menyendiri di malam hari, dia banyak melamun, banyak mencari tempat-tempat spiritual mungkin ya, untuk membuat dia keluar dari masalah gitu ya. Terus aku lihat juga mungkin dia memelihara benda-benda yang kurang baik. Dia saat ini teman-teman kalau mau lihat, mau tahu, orang ini sudah bekerja di tempat dimana dia usahanya udah sendiri lagi ya, nggak di tempat perusahaan atau di bekerja dengan orang lain, tapi dia buka usaha sendiri dan ada bekerja mencari sesuatu di malam hari ya. Bisa bekerja sebagai mungkin orang yang kalau kalau aku lihat ini bukan LC sih, tetapi lebih kayak dia mencari benda-benda pusaka ya. Dia mencari benda-benda pusaka gitu untuk dia jual, atau mungkin dia hobi mengumpulkan. Saat ini ada kebiasaan seperti itu ya. Cara dia berpikir, berpakaian itu mulai berubah ya, stylenya mulai berubah karena banyak banget masalah setelah nyakitin kamu bertubi-tubi. Tapi hal tersebut mengarahkan kepada dia kepada hal spiritual, tapi justru dia salah ya, salah jalan gitu. Di spiritual dia ngumpulin barang-barang antik gitu ya. Terus juga kelihatan seperti mulai salah jalannya gini teman-teman. Dia mungkin mulai membuat sebuah pengakuan bahwa dia ini siapa, dia ini orang apa. Jadi bikin dosa lagi gitu. Ya, jadi dia mencari atau merekrut para pengikut ya, untuk mengikuti dia gitu, jejak-jejak dia. Dia mulai seperti banyak berdakwah seperti orang-orang yang memiliki kepintaran dalam spiritual, dalam agama, dalam hal-hal yang berbau gaib mungkin gitu ya. Dia seperti mulai untuk mempengaruhi orang-orang dengan cara seperti itu. Saat ini teman-teman, adakah di antara kalian saat ini orang yang menyakiti seperti ini sekarang? Kalau ada komen, pasti ada. Karena ini aku terbaca ya, energi siapa ini entahlah, tetapi yang aku lihat kerjanya sekarang dia hobi keluar di malam hari, bukan karena hobi semata, tetapi dia mencari sesuatu ya. Mungkin dia mencari emas,
tambang gitu ya, bekerja di malam hari, atau dia mengerjakan pekerjaan jalan raya ya, mengaspal atau mau apa jalan digorong-gorong, kita nggak tahu ya kehidupannya separah itu gitu loh, karena sudah menyakiti kamu gitu. Dan dia juga apa ya, seperti mulai kayak sok pintar kalau dinasehatin sama temannya, sama orang tuanya, sama orang yang lebih tua dari dia ya, dia merasa paling pintar, merasa paling berisi gitu. Dan dia justru yang ngajarin orang-orang tersebut gitu. Orang ini semakin salah jalan. Inilah karma yang dia terima, apalagi dia tidak meminta maaf ya. Energi dari kalian nggak boleh percaya zodiak juga sih ya, tapi ini risingnya aja ya, kebiasaan dari orang-orang apa Gemini, Libra, ada Leo ya, ada Gemini lagi, ada Sagittarius, Pisces, Leo, ada Taurus, Scorpio, Aquarius, Scorpio, Leo ya. Terus ada Capricorn, Virgo, Aquarius, Taurus, Scorpio, Aries, Leo, Capricorn lagi, Virgo dan Taurus. Wow, emang bener ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang kuat ke arah spiritual, orang-orang yang ngerti tentang caranya cuek gitu ya, caranya menghindar dari minta maaf. Wah, ternyata di zodiak itu. Oke teman-teman, ini hanya sebuah pembacaan, jangan dipercayai ya. Fun reading aja, hanya buat penambah ambil yang baiknya aja lah gitu ya, buang yang buruknya. Jangan terlalu kita berfokus kepada kesalahan orang lain. Intinya di pembacaan ini benar atau tidaknya, tapi kalau memang ada banyak benarnya ya alhamdulillah ya, kalau terjadi kayak gitu sama dia ya. Ya, tahu tidak nanti kalau udah kayak gini ujung-ujungnya dia akan mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia akan tertekan mentalnya terus gitu. Saat ini dia sedang mencoba untuk merekrut anggota, nanti lama kelamaan dia akan tertekan mentalnya, dan akhirnya dia akan bersembunyi di suatu tempat yang sepi. Karena apa? Karena dia punya banyak masalah dengan orang-orang di masa lalu, dan itu pada datang untuk minta pertanggungjawaban. Begitu deh, nemuin orang tuanya, tolong orangnya, anaknya kemana ini. Ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah kata dari aku mohon dimaafkan, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye semuanya.